Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali untuk menjalankan ibadah mulia, yaitu ibadah belajar agama, ibadah ngaji ayat Allah, ngaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan tauhid, pembahasan paling agung dan paling penting, karena itu dasar dari amalan dan memiliki pengaruh pada amalan kita. Amal kita diterima apa tidak, amal kita langgeng apa amal kita hapus, itu efek daripada tauhid. Ketika kita bertauhid, insya Allah menjaga amal kita. Ketika seorang berbuat kesyirikan, maka kesyirikan itu bahaya, bisa menghapus amal-amal kebaikan. Kita masih pada bab yang ke-48. Tinggal kandungan bab saja. Sudah selesai. Kandungan bab sudah selesai. Sudah ya. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-49. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ini hadisnya panjang, saya bacakan. Mungkin urutan artinya tidak sama, tapi insyaallah bisa diikuti. Bab yang ke-49, babu maja'a fi qaulillahi ta'ala, bab yang datang penjelasannya dalam firman Allah, wala in adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadzali. Dan apabila kami merasakan nikmat, artinya memberikan nikmat, apabila kami memberikan nikmat mimba didra, setelah tertimpa mudarat, apabila Allah merasakan atau memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba setelah hamba tadi ditimpa mudarat. Mudarat itu bisa pada badannya dengan kesehatannya, mudarat itu bisa pada hartanya, mudarat itu pada apa saja, la yaqulanna hadzali. Ketika orang itu kena musibah, ada ujian, lalu dikasih nikmat, nah ketika dapat nikmat tidak mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, tidak mengatakan alhamdulillah, tidak bersyukur kepada Allah, tapi mengatakan apa? Hadzali, ini adalah karena aku, ini adalah untukku, ini karena keahlianku, ini karena ilmuku, karena saya orang baik berhak untuk diberikan ini dan itu. Ini sebuah contoh kufur nikmat. Sebuah contoh kufur nikmat. Sebenarnya orang kalau dihilangkan dari musibah sudah nikmat ya, dikasih nikmat, tinggal apa sebenarnya? Syukur. Bagaimana syukurnya? Kita ikrarkan nikmat itu pemberian Allah, kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah, bukan pada diri kita. Kemudian ditunaikan haknya nikmat itu. Tapi orang yang tidak mengatakan hadza li, ini karena aku, ini karena keahlianku. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan dalam menafsirkan firman Allah hadza li, kata beliau hadza bi amali, dapat nikmat, dapat rahmat ini karena usahaku, karena perbuatanku.
karena kehebatanku, karena keahlianku. Ini contoh kufur nikmat. Wa ana mahkukun bihi, dan aku berhak untuk dapat ini. Karena punya kelebihan, maka berhak mendapatkan rahmat. Tidak mengatakan ini murni pemberian Allah, bukan. Tapi apa? Saya berhak. Ini contoh kufur nikmat. Qala Ibnu Abbas, yuridu min indi. Maksud daripada hadzali adalah nikmat-nikmat, rahmat ini adalah dariku, dari ilmuku, dari usahaku, dari kehebatanku. Ini ungkapan kufur nikmat. Dan seorang hamba harus hati-hati dalam ungkapan. Sebagai bab sebelumnya, harus hati-hati dalam berbicara berkaitan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kitabnya, rasulnya, syariatnya. Jangan sampai jatuh dalam apa? Mengejek atau menghinakan syariat atau berkaitan dengan syariat. Nah, sekarang ini jangan sampai ungkapan kita jatuh dalam kekufuran. Ya. Saya mengatakan, anal insan idza adhafa ni'mah ila amalihi wa kasbihi wa fi naw'un minal isyrak fil rububiyyah. Manusia apabila menisbatkan nikmat yang dia dapat pada amalannya, nikmat ini karena amalanku, nikmat ini karena usahaku, fa fi naw'un minal isyrak fil rububiyyah. Di situ mengandung bagian dari syirik dalam rububiyah. Kenapa? Karena yang ngasih nikmat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menisbatkan pada dirinya, maka dia menetapkan pada dirinya suatu yang sebenarnya dirinya tidak layak. Ya. Wa idza dhafa ila Allah lakinnu za'ama an mustahiqun lidzalika wa anna ma ta'ahu Allah laisa mahdata fadlin lakin li'annu ahlun wa fi naw'un min at-ta'alli wa taraffu fi janibil ubudiyah. Tapi apabila seorang menisbatkan nikmat kepada Allah, jadi dapat nikmat dinisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi dia menyangka nikmati dari Allah karena dirinya berhak. Padahal ada orang lebih hebat daripada dirinya tidak dapat nikmat. Dia mengaku karena pinter, orang lebih pinter karena tidak dapat rezeki seperti dia. Atau karena dia mungkin berbuat baik, taat. Banyak orang lebih taat daripada dia, kadang tidak dapat nikmat rezeki. Ya. Tidak mesti. Berarti apa? Murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia ini menisbatkan pada Allah, tapi dengan alasan karena dirinya berhak. Ya mungkin karena dia pintar, mungkin karena dia ya taat, mungkin karena ini dan itu. Wa annama ta'ala laisa mahdata faddulin, dan apa yang diberikan Allah padanya dia katakan bukan murni pemberian Allah. Maka lakin li'an ahli, karena dia merasa ahli. Kata beliau, fa fi naw'un minat ta'alli wa tarafu fi janibil ubudiyah. Maka ini ada kesombongan dalam sisi ubudiyah. Ini sebenarnya murni pemberian Allah, tapi dia apa? Mengatakan karena dia berhak, karena ahli ini, ahli ini, ahli ini. Ini jiwa harus ditekan, jangan diikuti. Kesombongan jiwa harus ditekan, ya. Jadi kita nisbatkan kepada Allah dan kita dapat nikmat karena murni pemberian Allah. Seorang kalau mengandalkan kepintaran, tidak semua orang pintar dapat rezeki seperti dia. Orang mengandalkan kerja keras, banyak orang kadang lebih kerja keras tidak dapat. Ya.
Mungkin dia merasa kuliahnya tinggi. Banyak orang kuliahnya tinggi tidak dapat nilai seperti dia. Dan realitanya terjadi. Kadang orang tidak belajar, dia sukses dalam usahanya, nggak pakai kuliah. Dan itu banyak. Coba ngaklik saja. Karena bapaknya nggak pakai kuliah, bapaknya buka perusahaan, anaknya tinggal ngikut. Itu pun kadang nggak jalan ya. Terjadi. Jadi bukan karena kehebatannya, karena sebab itu tidak akan bisa berpengaruh kalau tidak dikehendaki oleh Allah yang menciptakan sebab. Dan kita bisa sebab itu juga siapa yang berikan? Allah. Jadi nggak berhak kita mengatakan ini karena kita nggak berhak. Harus tekan jiwa. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang ada pada kalian murni pemberian Allah. Itu harus tanam pada diri kita. Apapun yang kita dapat, kita katakan apa? Murni pemberian Allah. Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini karena karunia Rabbku. Liyabluwani aashkuru, untuk uji aku apakah syukur atau ingkar kufur. Jadi disebutkan dia sadar dapat nikmat itu merupakan ujian. Sebagaimana orang ditimpa kefakiran juga ujian, orang dikasih kaya juga ujian. Orang diberikan ada sakit juga ujian, orang dikasih juga ujian. Semua ujian. Kalau kasih nikmat, kalau dia syukur basyuk sukses. Kalau dia ternyata kufur berarti apa? Gagal. Seorang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar, ridho, berarti sukses. Diuji dengan satu ujian ternyata dia gerutu, tidak ridho kepada takdir Allah yang menentukan, berarti tidak sukses. Jadi semua ujian. Liyabluwani ashkuru akfur. Hadis berikut ini ya. Wa qaulu ta'ala, dia belum menyebutkan qala innama utitu ala ilmin indi. Dan dia mengatakan, ini Qarun atau Fir'aun ini salah satu dari duanya atau dua-duanya juga demikian. Sesungguhnya aku diberikan ini karena ilmu yang ada pada sisiku. Ini sombong. Kufur nikmat, dikasih nikmat tidak mengatakan alhamdulillah. Tidak mengatakan ini murni pemberian Allah, tidak mengatakan ini karunia Allah, tapi apa? Karena ilmu dariku. Ya. Qala Qatadah ala ilmin minni bujuhi al-makasib. Arti daripada firman Allah, aku diberikan ilmu karena ilmu yang ada pada diriku. Artinya adalah orang tadi mengatakan aku diberikan nikmat karena ilmu dariku tentang jalan-jalan usaha. Disebutkan kepada siapa? Kepada dirinya. Ya. Karena mengetahui ahli jalan-jalan usaha. Wa qala al-akharun ala ilmi minallah anni lahu ahlun. Diberikan nikmat itu karena ada ilmu dari Allah bahwasanya aku adalah orang yang berhak. Bukan. Tapi kita katakan apa? Dapat karena karunia Allah, bukan karena diri kita. Wa hadza makna qauli Mujahid utitu ala syaraf. Dan ini makna daripada penafsiran Imam Mujahid, Ibnu Abbas, Imam Mufassirin pada zaman tabi'in. Utitu ala syarafin, aku diberikan ini dan itu karena kemuliaanku. Nah, ini termasuk ungkapan-ungkapan bentuk apa kufur nikmat. Dan ini wujud kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Berarti anaknya siapa? Nabiullah Yakub. Israel itu nama Nabi Allah, namanya Yakub. Sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Yang satu abros, yaitu lepra, kulitnya ya nggak enak. Bukan nggak enak, apa namanya? Nggak enak dipandang, mungkin menjijikkan. Ya. Wa akro, yang kedua adalah akro, botak, rambutnya nggak bisa tumbuh. Rambutnya nggak bisa tumbuh. Ini rambut penting. Rambut itu di samping keindahan, tapi juga bagian daripada apa? Dan pasti punya efek. Yang ketiga wa'ma, yang ketiga adalah orang diuji dengan kebutaan. Kalau orang tidak bisa melihat sama sekali namanya a'ma. Kalau melihat dengan mata satu namanya a'war. Seperti Dajjal adalah a'war. Bahasanya Dajjal a'war. Wa ma rabbuka bi'a'war, Tuhanmu tidak buta sebelah, tapi Dajjal adalah a'war, sebelah. Kalau namanya a'am berarti tidak melihat sama sekali, dua-duanya. Fa'aradallahu an yabtaliyahu, maka Allah berkehendak untuk menguji mereka. Ujian. Apakah mereka sabar atau tidak? Apakah mereka setelah dihilangkan musibahnya dikasih nikmat syukur apa tidak? Fa ba'atha ilaihi malakan fa'atal abrasa, maka Allah mengirim kepada mereka seorang malaikat dan mendatangi orang yang pertama, yaitu abros. Apa tadi abros? Lepra. Lepra kusta. Kulit. Lepra kusta. Sama saja. Ya. Pokoknya kulitnya. Mungkin menjadikan apa? Faqala au syai'in ahabbu ilaika. Malaikat bertanya kepada orang tadi, apa suatu yang paling kamu cintai? Kira-kira apa? Hilangkan penyakitnya. Orang itu pasti apa? Yang paling diinginkan adalah dihilangkan musibah yang menimpanya. Adapun tambahan nikmat itu nomor 2. Maka orang mengatakan launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu annil ladzi qad qadarani an-nasu bihi. Aku menginginkan kulit yang bagus karena dia kulitnya Pak rusak. Anak inginkan rupa yang bagus, yaitu warna yang bagus, kulit yang bagus, dan akan hilangkan dariku suatu yang menjadikan manusia menjauhiku, jijik dariku. Jadi manusia tidak mau mendekat, takut mendekat padanya. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu, maka diusap oleh malaikat, sebab dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah kejijikan yang ada pada kulitnya, sehingga manusia tidak jijik lagi padanya. Fa'utiya launan hasan wa jildan hasanan, maka diberikan dia rupa kulit yang bagus. Qala fa'il mal ahabbu ilaik, tidak cukup itu, ditawari harta. Berarti permintaannya dikasih plus ditawari tambahan. Manusia tabiatnya mau apa tidak? Ya mau. Sebutkan dalam hadis apa? Tidaklah seorang dapat dunia satu lembah kecuali berharap dapat 2 lembah yang kedua. Tidaklah dapat lembah kecuali pengen dapat lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menutup mulutnya manusia kecuali tanah meninggal. Maka dia mengatakan al-ibil awil baqar, Saka Ishaq. Perawi mengatakan orang tadi menjawab unta atau sapi. Ini amanatnya seorang perawi. Ketika dia ragu, dia menjawab
yang dia dengar maksudnya sapi atau unta. Akhirnya dia mengatakan sapi atau unta. Jawabnya orang tadi. Dia tidak memastikan antara sapi dengan unta karena dia ragu sapi. Fa'utiyana qatan usra'a, maka diberikan oleh Allah orang tadi unta yang bunting siap beranak pinak. Faqala, tidak cukup itu, didoakan barakallahu laka fihima, semoga Allah berkahimu pada unta ini. Jadi dihilangkan penyakitnya, Allah tambah apa? Harta oleh malaikat didoakan. Doanya malaikat nggak pernah berbuat dosa, kemungkinan besar mustajab. Qala, ini yang pertama. Yang kedua, fa'atal aqra'a, maka malaikat kemudian mendatangi orang yang kedua, yang aqra', yang nggak tumbuh rambutnya. Fa ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa suatu yang paling kamu cintai? Qala sya'run hasanun wa yadhabu anil ladzi qadarani an-nasu bihi, yang aku inginkan adalah rambut yang indah, rambut yang menawan, yang menarik. Karena apa? Dia lagi ditimpa tidak punya rambut, nggak bisa tumbuh rambutnya. Kalau nggak ada rambut karena botak, besok tumbuh lagi, dan masih tanda-tanda masih ada. Fadzaba anhu wa utiya sya'ran hasanan, maka diusaplah oleh malaikat yang Allah utus padanya, sehingga hilanglah penyakitnya, tumbuh rambutnya, dia diberikan rambut yang indah. Jadi yang dikeluhkan berikan. Ndahnya seneng ini, hilang penyakitnya, diganti yang bagus. Fa ayyul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu cintai? Qala al-baqar awal ibil, sapi atau unta. Yang pertama kan unta atau sapi, tapi dia diberikan unta. Lah ini sapi atau unta, pero ini ragu, tapi kelihatannya dia lebih dominan apa yang kedua, sapi, disebutkan sapi dulu. Allahu a'lam. Fa'utiya baqaratan hamilan, maka diberikanlah seekor sapi betina yang bunting siap beranak pinak. Qal, dan didoakan malaikat barakallahu laka fiha, semoga Allah berkahi padamu pada sapi ini, penyakitnya dihilangkan, dikasih apa? Sapi ya. Sapi dulu raja kaya ya. Saiki kaya raja jarene. Kayak apa-apa ya. Mangan turu pian ngerakal ya. Gak butuh ngerakal disewakno ya. Dikan ngerakal ning wong ben ana duit ya. Sahur bisa. Tapi mahal dulu sapi. Di sapi iso borong tanah. Saiki pitku tanah kudu ngentekno sapi. Fautiya baqarah, kemudian doakan barakallahu laka fiha, semoga Allah berkahimu pada hewan ini. Didoakan. Berarti dia hilang penyakitnya, dikasih sapi, doakan, doanya malaikat dominan mustajab. Fa'atal a'ma, kemudian mendatangi yang ketiga, maka dia mendatangi orang a'ma yang buta tadi. Qal fa'ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu cintai? Kira-kira apa? Dihilangkan kebutaannya, karena dia lagi ditimpa apa? Kebutaan dan mata nikmat yang luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Itu luar biasa. Maka ini butuh banyak syukur kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa menggunakan yang baik. Qal fa ayna habbu ilaik, dan apa yang paling kamu cintai? Qala an yaruddallahu ilayya basari, aku berharap agar Allah mengembalikan pandangan, bisa melihat. Fa ubsira bihin nas, dan aku bisa melihat manusia.
famasahahu faraddallahu ilaihi basarah, maka diusap malaikat, Allah berikan kesembuhan. Dan ini menggambarkan apa? Ada usaha, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala disembuhkan. Maka Allah mengembalikan pandangannya, dia bisa melihat. Qal fa'ayul mal ahabu ilaihi. Tidak cukup itu. Musibahnya dihilangkan, ya, diganti bisa melihat, dan apa? Ditawari harta. Qal al-ghanam. Orang ketiga ini dalam masalah harta gak muluk-muluk, wujud kambing. Berarti apa? Dalam dirinya ada kezuhud, tidak muluk-muluk. Butuh dunia tapi tidak terlalu muluk-muluk. Lambang kezuhudan. Fa'utiya syatan walidan, maka diberikan kambing betina yang bunting. Fa'untija hadzani wa walada hadza. Orang yang pertama yang lepra tadi dikasih apa? Ya, unta atau sapi. Tapi dikasih unta yang bunting. Kemudian beranak pinak. Yang kedua, yang botak nggak bisa punya rambutnya nggak bisa tumbuh, dikasih apa? Sapi. Jadi banyak, melimpah hartanya. Begitu pula yang kasih kambing ini, melimpah hartanya. Fakana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin baqar wa li hadza wadin ghanam. Yang satu punya selembah unta, satunya punya selembah sapi, satunya punya selembah apa? Kambing. Melimpah hartanya. Melimpah hartanya. Qal summa innahu atal abras. Ini datang ujian. Datang ujian. Bagaimana orang yang pertama, kedua, dan bagaimana orang ketiga? Yang jelas sama-sama kena musibah, sama-sama dihilangkan musibahnya, sama-sama didoakan, dan sama-sama mustajab semua doanya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikat tadi. Fa'atal abrasa fi surati wa hayati. Maka malaikat tadi mendatangi orang pertama labros, yang kusta atau lepra tadi, dalam bentuk dia dulu ketika masih sakit. Jadi supaya dia ingat bahwasanya dia sekarang itu dulunya seperti itu, barangkali syukur. Faqala, dia mengatakan, malaikat ini menyamar, dan memang malaikat itu diberikan Allah kalbat bisa berbentuk dengan bentuk bukan aslinya. Makanya Nabi pernah melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya di atas angkasa, waqasa dal ufuk, memiliki situ janah 600 sayap, situ mi'ati janah, memenuhi angkasa. Malaikat sangat besar. Tapi juga pernah melihat dalam bentuk penuntut ilmu, pernah melihat dalam bentuk menyerupai sahabatnya, seperti hadis Jibril itu kan menyerupai penuntut ilmu. Datang kepadaku, kata Abu Umar yang meriwayatkan, rambutnya bersih, bajunya bersih. Maka di sini menyerupai orang pertama tadi. Rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bil hibal al hibal fi safari hadza. Saya adalah orang miskin dan saya ibnu sabil. Artinya orang apa? Kehabisan bekal. Dan miskin termasuk yang berat dapat zakat. Ya. Ibnu sabil walaupun di negaranya dikaya, kalau terjadi di perjalanan, ya, dia ibnu sabil tidak bisa pulang, maka dia apa? Berada zakat bisa pulang. Ya. Ini kalau orang nggak punya agama, kadang-kadang orang yang mentalnya apa namanya, ingin berbuat tidak baik untuk nipu orang, kadang-kadang dimanfaatkan. Ibnu sabil, ya, saya ingin pulang ke sana, nggak bisa pulang, itu terjadi. Ya. Assalamualaikum. Wa ibnu sabil, qad inqatal bil hibal fi safari. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balaghali al yaum illa billah tsumma bika. Dan aku tidak bisa sampai tempat tujuanku, tidak bisa sampai kampung halamanku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian bantuan.
Ini ungkapan yang bagus. Kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian apa? Bantuan, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. As'aluka billadzi a'taka al-launal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran ataballagu bi fi safari. Aku minta padamu dengan nama Allah yang telah memberikan padamu kulit yang bagus, diingatkan. Rupa yang bagus, kulit yang bagus, dan harta. Aku minta unta yang aku bisa sampai dengan unta ini melanjutkan perjalananku sampai tujuan. Karena dikasih unta. Dia punya unta banyak. Faqal, bagaimana jawaban orang yang kufur nikmat? Al-huquq katsira. Banyak beban, banyak tanggung jawab saya. Gak bisa ngasih. Ini yang pertama. Faqala lahu ka'anni arifuka. Maka malaikat mengatakan kepada, seakan-akan aku telah melihatmu sebelumnya. Tahu kamu saja. Alam takun abras yaqdarukan nas faqiran fa'ataqallahu mal. Bukanlah engkau orang yang lepra, yang manusia menjauhimu? Bukanlah dulu engkau orang yang fakir sehingga Allah berikan padamu harta? Qal, apa jawabannya? Innama waritu hadzal mal kabiran kabirin. Sesungguhnya aku dapat harta ini dari warisan bapakku, dari nenek moyangku. Kabiran kabir artinya dari bapak, dari nenekku, kakekku. Bukan baru harta ini. Dari dulu sudah punya harta seperti ini. Nah, dia ingkar nikmat. Dia ingkar nikmat. Kabir. Berarti dia yang pertama tidak mengikrarkan nikmat Allah. Kalau dia pemberian Allah. Yang kedua tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, tapi menisbatkan kepada nenek moyang. Yang ketiga, dia tidak menunaikan hak hartanya. Ketika diminta apa? Tidak memberikan haknya. Ya. 3. Tidak mengikrarkan. Yang kedua tidak menisbatkan kepada Allah. Yang ketiga apa? Tidak menunaikan haknya, hak harta. Zakat tidak zakat. Tidak zakat, tidak sedekah, tidak syukur, tidak ingat dulunya ketika ditimpa mudarat, kemudian diganti dengan yang baik. Kemudian qal in kunta kadziban fasayyarakallahu lima kunta ila ma kunta. Kata malaikat, kalau kamu ini dusta, maka Allah akan mengembalikanmu seperti keadaanmu dulu. Seperti keadaanmu dulu, ya. Maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan gelar kufur nikmat. Kufur nikmat. Qal fa'atal aqra fi surati hayat. Kemudian mendatangi orang kedua yang botak tadi. Bilang dengan bentuk dia dulu. Apa bahasa Indonesianya? Soplak apa? Rambut nggak bisa tumbuh ya? Kan ada itu. Apa namanya? Botak nggak bagus juga. Botak kan banyak kan orang ada namanya itu. Ya pokoknya pelontos gak setumbuh belas rambutnya. Kemudian faqala lahu misla ma qala li hadza. Maka dikatakan pada seperti yang dikatakan kepada orang yang pertama. Yang pertama, saya orang miskin. Saya ibnu sabil. Saya adalah orang yang kehabisan bekal, ya. Saya ingin minta kepadamu, kalau tadi unta, berarti minta apa yang kedua? Minta sapi yang aku bisa dengannya bisa sampai tempat tujuanku. Waradda alaihi selama radda alaihi al-hadha. Ternyata orang yang kedua sama jawabannya seperti orang yang pertama. Banyak hak,
banyak tanggungan, nggak bisa saya berikan zakat, sudah nggak bisa. Kemudian dia jawab apa? Ketika ditanya, bukanlah engkau ini orang yang dulu ya botak, ya. Kemudian Allah kembalikan rambutmu yang bagus. Bukanlah engkau orang yang fakir, kemudian Allah berikan apa? Kekayaan. Orang ini menjawab, ini adalah harta yang aku dapatkan dari moyangku. Artinya apa? Tidak mengikrarkan nikmat Allah, tidak menisbatkan kepada Allah, dan tidak menunaikan apa? Tidak menunaikan hak hartanya. Tidak mengikrarkan kalau nikmat pemberian Allah murni. Yang kedua, tidak menisbatkan kepada Allah. Yang ketiga apa? Tidak menunaikan hak harta. Ya, tidak harta. Maka dia mengatakan, as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka. Kemudian jawab tadi orang miskin dan seterusnya. Berarti yang kedua, sukses apa tidak menghadapi ujian? Tidak sukses. Fata al-a'ma, kemudian mendatangi orang yang buta tadi. Kemudian mengatakan dengan yang sama, dengan bentuk orang tadi yang buta. Saya adalah orang miskin, kemudian akan ada orang sabil, akan sepekal, aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan padamu penglihatan, ya, dan memberikan padamu harta yang banyak. Kemudian dia mengatakan apa? Orang tadi tidak seperti pertemuan kedua. Apa jawabnya? Aku minta kambing yang aku bisa melanjutkan perjalananku. Qal qad kuntu a'ma. Orang ini mengakui nikmat Allah. Dulu saya adalah buta. Menyadari keadaan sebelum dapat nikmat. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Jadi menyebutkan musibahnya dan menyebutkan nikmat Allah. Fakhud masita, ambil terserah yang kau inginkan. Wadah masita, tinggalkan yang kau inginkan. Pilih mana kambing yang kamu inginkan. Yang kamu ingin bagus-bagus ambilan, yang tidak kamu inginkan sudah. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu. Aku tidak menghalangimu sama sekali hari ini dari apa yang engkau ingin ambil. Sudah, ambil terserah. Nah, berarti ini apa? Mengikrarkan nikmat Allah, menisbatkan nikmat kepada Allah, dan menunaikan hak hartanya. Dia menunaikan harta. Ini syukur. Yang pertama, kedua apa nih? Kufur nikmat. Yang ketiga ada orang yang orang syukur. Qal, maka malaikat mengatakan, fa'amsik malak, tahanlah hartamu. Ya, tahan. Fa innama ubtulitum faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Engkau semua kalian bertiga ada diuji. Allah ridho padamu dan Allah murka kepada dua sahabat. Berarti apa? Syukur itu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Berarti kufur nikmat itu jalan yang mengantarkan kepada kemurkaan Allah. Makanya malaikat mengatakan apa? Allah telah ridho padamu karena Anda bersyukur, dan Allah murka kepada kedua sahabat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dan ayat ini, hadis ini persis dengan ayat yang di bab tadi. Apabila Allah menimpakan rahmat dari kami setelah ditimpakan musibah, dia mengatakan apa? Ini adalah karena aku, karena keahlianku. Ya. Ini sebab kekufuran yang ada padanya. Dan lanjutan ayat mengatakan apa? Wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Aku tidak meyakini kiamat nanti akan bangkit. Orang ini kufur. Jadi efek hatinya tidak kufur. Artinya tidak iman kepada hari akhir. Wala irji'tu ila rabbi, kalau kembalikan kepada Rabbku nanti aku akan mendapatkan sesuatu yang baik, kata dia. Nah, berarti apa? Efek orang tadi kufur nikmat karena apa? Ada penyakit dalam hatinya. Tidak iman kepada hari akhir. Berarti keimanan itu adalah pondasi yang menggerakkan apa? Seorang bisa berbuat atau baik atau
atau tidak. Insya Allah faedah hadis ini kita gali, kita baca pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.